Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga semuanya berada di dalam kondisi yang sehat-sehat. Bapak Ibu Saudara, di Indonesia kita itu akrab dengan sebuah pernyataan berikut ini. Orang sabar disayang Tuhan. Setujukah Bapak Ibu Saudara dengan pernyataan ini? Saya rasa pernyataan tersebut ada benarnya. Tuhan tentu mengasihi orang yang sabar, karena sabar adalah karakternya Tuhan. Dan tentu Tuhan akan senang jika karakter itu ada di dalam diri anak-anaknya. Firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kesabaran Tuhan mengacu kepada kesediaannya untuk menunggu dan memberikan waktu kepada manusia untuk bertobat atau menyadari kesalahannya. Hal ini pasti begitu jelas di dalam hidup setiap kita. Ketika kita bersalah kepada Tuhan, Ia tidak langsung menghukum kita. Entah sudah berapa banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita, dan entah sudah berapa banyak Dia menunggu kita untuk berubah dan menyadari kesalahannya kita. Selain mengacu kepada kesediaan Tuhan untuk menunggu dan memberikan waktu kepada kita untuk bertobat dan menyadari kesalahan, kesabaran Tuhan juga mengacu kepada kesediaannya untuk mengampuni dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan adalah pribadi yang sabar, maka Tuhan juga menghendaki anak-anaknya untuk memiliki kesabaran. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22 menyatakan bahwa kesabaran adalah buah dari Roh Kudus yang seharusnya bisa ditemukan di dalam diri anak-anak Tuhan. Jadi, Roh Kudus yang akan menolong anak-anak Tuhan, yaitu menolong setiap kita untuk bersabar selama kita mau tunduk kepada tuntunannya. Karena sabar adalah buah dari ketundukan kepada tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesabaran tidak akan muncul di dalam situasi yang baik. Juga tidak akan muncul ketika kita berhadapan dengan orang yang menyenangkan. Sebaliknya, kesabaran justru muncul ketika kita berada di dalam situasi yang tidak mudah dan juga berhadapan dengan orang yang tidak mudah. Dan kita pasti pernah menghadapi hal tersebut. Bagaimana respon kita di waktu yang lalu? Kalau di waktu yang lalu kita gagal untuk sabar, mari kita belajar lagi. Karena ke depan kita pasti akan berhadapan lagi dengan situasi dan orang-orang seperti itu. Situasi dan orang-orang yang begitu memancing emosi kita, atau bahkan menggoyahkan iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Misalnya, ketika kita disalahpahami, ketika kita tidak dianggap, ketika kita dikhianati, ketika kita mengalami kesulitan di dalam studi atau mengalami krisis secara ekonomi atau kesehatan dan lain sebagainya. Mari kita belajar lagi untuk sabar, karena Tuhan sudah begitu sabar terhadap kita. Menutup renungan pada hari ini, saya mengutip Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Tuhan Yesus memberkati.